Di pagi hari, Ibu Aldo sedang sibuk di dapur mempersiapkan sarapan pagi. Sedangkan Ayah Aldo sedang duduk di meja makan sambil melihat berita di HP-nya, dengan ditemani segelas teh. Lalu, anak kedua mereka keluar dari kamar dan segera menuju kamar mandi untuk cuci muka. Kemudian, membantu ibunya mempersiapkan sarapan. Nah, tolongin antar ke meja ya. Baik, Bu. Setelah selesai mempersiapkan sarapan, Ibu Aldo menyuruh anak bungsunya itu untuk membanguni abangnya. Tolong panggilin abang kamu ya. Bang, bangun bang. Bang. Berisik gue gak lapar. Katanya nggak lapar, Bu. Ya sudah, kita makan dulu aja. Mereka pun makan bertiga dengan tenang. Di siang harinya, sekitar jam 10, Aldo keluar dari kamarnya dan mengecek lemari. Lah itu kemana? Tadi lautnya pas-pasan. Nih kamu beli aja. Aldo pun pergi untuk makan di luar. Sekitar setengah jam kemudian, Aldo pulang ke rumah. Udah pulang, Nak? Abang kok gitu, yang sopan dong. Sama bola. Aldo pun masuk ke dalam kamarnya. Beberapa menit kemudian, Aldo keluar dari kamarnya. Mau kemana, Nak? Baik. Jangan lama pulang ya. Aldo pun keluar dan segera menemui temannya. Sesampainya di tempat Aldo janjian bersama temannya, Aldo sudah melihat temannya sedang duduk menunggunya. Iya bro, tapi gak apa-apa sih. Jadi kita mau apa ini? Ya judi lah bro. Judi. Ya. Nah, Hah? ke rumah. Ayo lah, nanti kalau misalnya menang dapat uang banyak bro. Ayo lah. Seluruh juga banyak. Ya nanti kalau misalnya berubah pikiran, datangnya aku lagi aja sini ya. Sesampainya di rumah, Aldo segera masuk ke kamarnya dan mulai memainkan HP-nya. Ketika Aldo sedang sibuk melihat HP-nya, tiba-tiba Aldo melihat laptop yang dijual dengan harga murah. Aldo pun teringat akan perkataan Hamonangan dan mulai tergerak akan ajakan temannya. Dan di malam itu juga, Aldo terus memikirkan ajakan Hamonangan. Keesokan harinya, Aldo segera menemui temannya di tempat mereka biasa janjian. Sudah kudu udah kau datang kemari. Sini aku aja nih. Jadi ini kan. Setiap hari, Aldo selalu keluar untuk berjudi. Sampai pada akhirnya, siang harinya di ruang tamu. Sudah seminggu Aldo selalu keluar. Apa yang dia lakukan? Nak, kamu tahu abang kamu kemana? Enggak, Bu. Terus Aldo kemana aja? Bisa-bisanya dia pulang malam. Ketiganya pun mulai curiga dengan sikap Aldo selama seminggu itu. Di sisi Aldo, Jadi gimana bro? Udah banyak belum? Oh sih bro. Ini minggu depan. Oh harusnya kau beli sekarang sih bro, soalnya nanti takutnya harganya naik. Nih ada. Iya bro. Ya bro, apa? Malam harinya, Aldo menghitung seluruh uangnya dan ternyata seluruh uangnya tersebut masih kurang untuk membeli laptop yang diinginkannya. Padahal, Aldo sudah memesan laptop tersebut dan besok sudah sampai dan harus dibayar. Tiba-tiba, dia berpikiran untuk mencuri uang orang tuanya. Keesokan harinya, seperti biasa, ayah Aldo pergi bekerja dan ibu Aldo pergi ke pasar, sedangkan adik Aldo pergi bersekolah. Setelah rumah sepi dan hanya tersisa Aldo di rumah, dia masuk ke dalam kamar orang tuanya untuk mencuri uang itu. Setelah aksinya berjalan lancar, dia kembali ke kamarnya untuk menghitung uangnya. Beberapa menit kemudian, pintu rumah Aldo diketuk. Ketika Aldo membuka pintu, ternyata laptopnya sudah sampai. Aldo pun segera menandatangani bukti pembeliannya.
Setelah itu, Aldo pun masuk ke dalam kamarnya dan membuka serta memainkan laptopnya. Malam itu, Aldo menchat temannya untuk berterima kasih. Keesokan harinya, ketika Aldo tidak ada di rumah, ibu Aldo yang sedang membersihkan rumah masuk ke dalam kamar anaknya. Ibu Aldo yang baru masuk melihat sebuah kardus dan membukanya. Ternyata, isi kardus tersebut adalah laptop yang baru. Beberapa jam kemudian, Aldo pulang ke rumah. Setelah itu, orang tua Aldo pun memanggilnya duduk di ruang tamu. Nah, sini duduk. Apaan? Kamu yang sopan. Ibu lihat ada laptop di kamar kamu. Itu dari mana? Kamu gak nyuri uang kan? Ya elah, ada juga gitu. Ya sudah kalau kamu jujur. Aldo pun masuk ke kamarnya dan mulai panik karena mulai dicurigai. Malam itu, Aldo langsung menghubungi nomor yang diberikan Hamonangan dan kemudian meminjam uang sebesar 7 juta. Keesokan harinya, Aldo kembali mengambil uang orang tuanya sebanyak 2 juta saat keadaan rumah sepi. Lalu, Aldo pun lari dari rumah dan menemui Hamonangan di tempat biasa. Di sisi lain, ibu Aldo yang baru pulang dan melihat Aldo tidak ada, segera mencari-cari Aldo. Hingga tengah malam, Aldo tak kunjung pulang. Hal itu membuat orang tua Aldo panik. Dan keesokan harinya, orang tua Aldo mulai menyebar kehilangan Aldo di sosmed dan koran. Dan siang harinya, ayah Aldo mengajak istrinya duduk di ruang tamu. Uangku hilang 2 juta. Aku udah nyari kemana-mana. Tetap gak ada. Apa? Jangan-jangan Aldo yang bawa kabur. Orang tua Aldo pun mulai kebingungan dan stres karena uang mereka hilang. Terutama karena keberadaan anaknya tidak diketahui sampai sekarang. Sedangkan di sisi lain, ketika Aldo memainkan HP-nya, dia tiba-tiba melihat kalau dia sedang dicari. Hal itu membuat Aldo berpikir untuk pergi lebih jauh. Kemudian, Aldo pun pamit pada temannya dan segera mencari kos-kosan untuk ditinggali. Setelah lama mencari, Aldo pun mendapat kos-kosan yang diisi seseorang. Mau tidak mau, Aldo pun harus tinggal berdua dengan orang asing karena uangnya tidak mencukupi untuk memesan kos-kosan lain. Ini kamar barumu ya? Coba kita bisa ke depannya ya? Di sisi orang tua Aldo, Maaf, ada apa ya? Saya sini mau lagi utang. Cepat, saya nggak banyak waktu. Tapi kan kami gak pernah ngutang. Kalian udah ngutang masa nggak mau ngaku? Tapi kami benar-benar gak punya utang. Awas kalian ya. Di sisi Aldo, Yuda penasaran dengan perilaku Aldo yang keras kepala. Yuda juga penasaran tentang latar belakang dari kehidupan Aldo. Dari situ, ia mencoba mencari di sosial media latar belakang atau kehidupan Aldo. Setelah mencari-cari, Yuda mendapat sedikit informasi
bahwa Aldo adalah anak yang nakal dan suka melawan orang tuanya. Dia juga sudah hilang selama beberapa bulan. Setelah melihat itu, Yuda pun berinisiatif untuk mengubah Aldo menjadi lebih baik dan membuatnya bertobat. Yuda pun mencoba mencari-cari pendeta untuk dapat mengubah Aldo. Setelah mencari-cari, Yuda pun mendapat pendeta yang pas. Yuda pun segera menghubungi pendeta itu dan menceritakan keluh kesahnya. Setelah mendengar keluh kesah dari Yuda, pendeta itu pun menyetujui bahwa Yuda dan Aldo akan datang ke rumahnya. Yuda pun membuat perjanjian dengan pendeta tersebut. Aldo, tunggu bentar. Apa? Minggu ini kamu ada waktu nggak? Enggak. Bentar aja kok. Mau ngapain? Mau ketemu pendeta. Malas. Bentar doang kok. Ya udah, bentar ya. 3 bulan kemudian, di sisi orang tua Aldo. Ada apa Pak, Bu? Jadi begini Bu, anak Ibu telah meminjam uang kepada kami sebanyak 7 juta. Apakah Ibu bisa manggilkan anak Ibu? Hah? Apa? Anak kami sedang tidak ada di rumah. Apa? Aku tidak mau tahu. Pokoknya 1 bulan ini utang-utangnya semua harus sudah dibayar. Permisi. Masuk. Baik, sampai sini pertemuan kita. Saya harap Anda dapat merenungkan kesalahan Anda. Aldo, kamu dari mana? Iya, Ibu sudah maafkan kamu.